العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما يا جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik sekalian, kita masih melanjutkan kita tentang tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang kita wajib mengulangi sholat kita sekalipun kita telah melaksanakan sholat kita wajib kita ulang. Yang pertama, kita sudah membahas masalah masuk waktu. Masuk waktu adalah syarat sah sholat. Bila masuk waktu itu tidak terpenuhi, maka syarat sah sholatnya tidak terpenuhi, otomatis salatnya tidak sah. Bila salatnya tidak sah, maka wajib diulang. Kita telah menyampaikan bahwa untuk mengetahui apakah waktu sudah masuk atau tidak, maka dasarnya adalah dua. Yang pertama yakin, dan yang kedua dugaan yang kuat. Dengan demikian, bila dasarnya bukan salah satu dari dua ini, tetapi yang lebih rendah dari yang dua ini, maka tidak boleh dijadikan dasar untuk masuk waktu. Dugaan yang sedang atau yang di bawahnya, dugaan lemah atau yang di bawahnya lagi ragu, atau yang di bawahnya lagi waham, tidak boleh dijadikan dasar. Untuk menyederhanakan masalah, kita sudah memberi contoh. Kita mau berangkat ke pasar Ujung, keluar komplek, lalu jalan ke arah sekolah sekarang tadi. Maka ketika kita berada di perempatan jalan, tujuan kita ke pasar Ujung, kita ke kanan. Mengapa kita ke kanan? Jawabannya adalah yakin. Kalau posisi berada di perempatan bensin biru, mau ke pasar Ujung, yakin ke kanan. Kalau kata Pak Guru, jangankan dalam posisi normal, mata saya ditutup sekalipun mata saya ditutup, kata Pak Guru, saya akan nyampe ke pasar Ujung. Saking yakinnya Pak Guru kan. Jadi itu tingkatan yang paling baik. Atau tingkatan di bawahnya, ada orang baru pindah ke komplek kita, dia bertanya kepada kita, pasar Ujung itu di mana? Kita katakan, Bapak keluar, nanti di depan Sekar Adi ada perempatan jalan, Bapak ke kanan. Ketika itu dilakukannya, ketika dia berada di
perempatan Sekar Aji dan Sendiro. Tadi katanya kalau sudah sampai di sini ke kanan. Oh, mungkin arah Pasar Pucung itu ke kanan. Itu namanya tingkatannya dugaan. Dugaan itu ada 3: kuat, sedang, dan lemah. Memang saya belum pernah ke Pasar Pucung karena baru tinggal di sini. Tapi kan kata tetangga tadi ke kanan. Gak mungkin dia berdusta kepada saya. Dia ke kanan. Itu berdasarkan dugaan. Tapi kalau dia tidak bertanya, dia baru orang tinggal di sini. Begitu Sakti berada di Pasar Pucung, dia ragu. Ini ke kanan, lurus, atau ke kiri? Ragu tidak boleh menjadi dasar dalam beribadah. Kalau ke kanan persentasenya 80%, dia masih belok ke kiri, itu namanya mengikuti waham. Berarti ke kiri itu kemungkinan benarnya hanya 20%. Jadi bagaimana mengetahui besar persentase waham itu? Lihatlah persentase dugaan. Ya, kalau dugaannya Pasar Pucung itu ke kanan 70%, maka kalau dia belok ke kiri, dia mengikuti waham yang hanya 30%. Begitulah dalam hal menentukan masuk waktu untuk sholat. Kita tiba-tiba tertidur siang hari, bangun jam 2, dilihat jam 2 siang, masih ada waktu sholat zuhur. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur kok kelihatan tetangga baru pulang dari sholat asar. Ternyata jam tangan kita mati. Bagaimana sholat kita, Pak? Bagaimana sholat kita? Diulangi atau tidak? Diulangi. Sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Kan tadi saya sholat zuhur itu berdasarkan dugaan. Dugaan saya kan kuat bahwa waktu zuhur masih ada, jam 2 siang. Jawabannya hasil cara yang Anda tempuh benar. Sholat berdasarkan dugaan bahwa masih ada waktu, tetapi hasilnya sama. Kalau caranya benar, hasilnya sama, otomatis sholatnya batal, wajib diulangi. Kasus yang berikutnya, tidur, tertidur, begitu bangun tidur tanpa melihat jam, langsung sholat zuhur. Lalu dasar untuk sholat zuhur itu apa?
tidak ada dasarnya. Memang ketika mau sholat ragu, masih ada waktu atau tidak, masih ada waktu atau tidak, ragu. Begitu selesai sholat zuhur, lihat jam, ternyata masih jam 2 dan jamnya benar. Sholatnya bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Sah? Tidak sah. Sholatnya wajib diulang. Kenapa wajib diulang Pak? Padahal memang sholat zuhur di waktunya. Kan saya sholat zuhur di waktunya. Kenapa harus diulang? Benar, sholat zuhur Anda di waktunya, tapi caranya salah. Walaupun hasilnya benar, tetapi caranya salah, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Karena sholatnya tidak sah, wajib diulang. Cara yang salah apa? Bukankah Anda ketika mau sholat tadi, dasar Anda adalah ragu? Kemungkinan masih ada waktu zuhur 50%, kemungkinan waktu zuhur sudah habis 50%. Ragu tidak boleh jadi dasar. Bila itu dijadikan dasar, caranya salah. Sekalipun hasilnya benar, setelah sholat ternyata benar, sholatnya tidak sah. Jadi masalah sholat adalah ketika kita ujian Pak ya. Ujian ada pilihan ganda. Ini jawabannya A, B, C, D, ragu. Pilih A, ragu. Pilih B, ragu. Mirip sekali A, B, C, D, tingkat kemiripannya sangat tinggi. Ragu. Pilih A saja. Ternyata benar. Hasilnya ya benar. Kalau ujian pilihan ganda begitu Pak ya. Dasarnya ragu, hasilnya benar, ya alhamdulillah, jawabannya benar. Tapi dalam ibadah tidak bisa. Kalau sudah caranya ragu, sekalipun hasilnya benar, tetap salah. Baik, ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pada kali ini kita membahas masalah kapan sholat kita wajib diulang untuk kasus yang lain. Yang kedua adalah masalah menghadap kiblat. Sholat menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat. Kita berangkat ke daerah lain, lalu menginap di hotel. Di hotel kita mau sholat, kok nggak ada arah kiblat. Ini kalau keluar ke bawah nanya petugas hotel, nanti waktu zuhur habis. Ini kemana arah kiblat? Buka jendela, dilihat dari atas, nggak kelihatan ada masjid. Kalau ada masjid mungkin bisa kita menduga-duga mana arah kiblat. Lalu
langsung sholat. Begitu selesai sholat, baru kita tanya kepada orang lain, siapapun itu, arah kiblat kemana? Ke sana. Kiblat kita ternyata salah ketika kita sholat zuhur tadi. Bagaimana sholatnya, Pak? Bagaimana, Pak? Sholatnya tidak sah karena arah kiblatnya salah. Kapankah sholat kita sah padahal tidak menghadap arah kiblat? Nah, agak berbeda sedikit dengan masuk waktu. Ada perbedaan sedikit, Pak. Perbedaannya adalah untuk arah kiblat wajib ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu usaha maksimal. Kita dalam kondisi yang kita contohkan tadi, kita nggak mau berusaha, langsung sholat, ternyata salah, wajib diulang. Tapi kalau sudah ada usaha dari kita, maka sudah ada ijtihad. Ternyata salah, sholatnya sah. Jadi nanti kita buka hadisnya, Pak. Ijtihad tidak dapat gugur karena ijtihad yang lain. Saya beri contoh, Pak, ya. Kita berada di tempat yang kita tidak mengetahui arah kiblat. Nanti kalau di hadis itu disebutkan para sahabat sholat isya di gurun pasir gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Ini sholat isya di kondisi kita yang seperti kita contohkan tadi, kita tidak mengetahui arah kiblat. Tapi setelah saya beristihad arah kiblat di sana, sholat isya. Ini rakaat pertama. Di rakaat kedua, jangan-jangan arah kiblat saya salah ya. Tapi di bawah saya melihat ada orang sholat kok arah ke sana. Di rakaat kedua, pindah arah kiblat. Wah, enggak. Tadi waktu di bawah itu bukan arah ke sana, tapi arah ke sana. Sudah sampai di sini, bukan. Ini arah kiblat. Arah kiblatnya ke sana. Sholat isya 4 rakaat, tiap rakaat arah kiblatnya beda. Sah. Sholat isya 4 rakaat, rakaat pertama rakaat beda, rakaat kedua beda, 3 beda, 4 beda. Sah sholatnya dengan syarat ada ijtihad, ada usaha. Sekalipun ya menghadap ke 4 arah 4 kali, sholatnya sah. Sebaliknya, sekalipun hanya 1 arah, kenapa harus sampai
sholat itu tenang. Jangan hari ini menghadap ke barat, besok menghadap ke timur, besok menghadap ke arah lain. Kan hanya itu. Untuk apa? Mau sholat harus mencari arah kiblat. Saya nggak tahu di mana arah kita. Sholat. Allahu Akbar. Hanya satu arahnya. Begitu selesai sholat, ternyata salah, sholatnya tidak sah karena tidak ada ijtihad. Jadi ijtihad itu dengan apa? Ya bisa dengan apapun, yang penting ada usaha. Kita kalau bapak ibu yang pernah umroh, pernah ibadah haji di dekat kota Madinah, ada Masjid Al-Qiblatain. Masjid namanya Qiblatain. Qiblatain itu dua kiblat. Kenapa nama masjidnya dua kiblat? Karena sahabat sholat berjamaah di masjid tersebut, lalu datang sahabat lain berteriak, yang datang berapa orang? Salah. Dia baru datang dari kota Madinah, melihat sahabat-sahabat lain sholat di masjid, dia berteriak, wahai kaum muslimin, sudah turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi berteriak kepada orang yang sedang sholat itu boleh, Pak, ya? Boleh. Ada orang sedang sholat di sini, kita berteriak kepada mereka, tolong sholatnya diperingat, itu ada bahaya di luar. Boleh nggak, Pak? Boleh. Padahal lagi sholat jamaah. Berteriak kepada orang yang sedang sholat, mengingatkan mereka masalah yang penting, boleh. Satu orang sahabat berteriak mengingatkan mereka, menginformasikan kepada mereka bahwa arah kiblat sudah berubah. Nabi 18 bulan di Madinah sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Ada hadis lain menyatakan 17 bulan. Setelah 17 atau 18 bulan di Madinah, kiblatnya ke Masjidil Aqsa, turunlah ayat wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat ini perintah mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Sahabat tadi datang berteriak menginformasikan perubahan arah kiblat kepada orang yang sedang sholat di masjid. Lalu ketika posisi dalam sholat, mereka merubah posisi arah kiblat. Sholatnya satu, arah kiblatnya dua. Hanya karena ijtihad mereka. Ijtihad mereka apa, Pak? Ijtihad mereka bahwa yang datang ini informasinya benar. Kenapa? Yang datang ini tidak terbukti sebelumnya dia pernah berdusta.
yang besar, masalah sholat. Kenapa untuk perpindahan atau perubahan arah kiblat kita cukup hanya mempercayai satu orang? Cukup, Pak. Masalah yang besar sekalipun kalau disampaikan oleh satu orang dan orang itu kita percaya, dasar kepercayaan kita tidak pernah terbukti sebelumnya berdusta, dan itulah dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka selesai sholat, ada sebagian daripada mereka, sebagian mereka menghadap Nabi. Mereka menyampaikan yang mereka alami. Nabi tidak menyuruh mereka mengulangi sholat. Tidak. Kemudian sholat yang kita lakukan, masalah yang berkaitan dengan masalah arah kiblat, bila ada usaha dari kita, sholat kita sah walaupun terbukti salah. Kan kita sudah lebih enak kan Pak dibanding zaman Nabi kan. Sekarang sudah ada kompas, ada HP untuk menunjukkan arah kiblat. Tinggal di Indonesia, ke arah kemanapun kita jalan kelihatan masjid. Kalau kelihatan masjid, kelihatan arah kiblat kemana. Sudah lebih enak. Tapi sekalipun demikian, mungkin saja dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus yang kita sampaikan tadi, kita tidak mengetahui arah kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat berjumlah belasan orang di gurun pasir di tengah malam karena melakukan perjalanan ke suatu tempat, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Sholat sunnah. Tadi sholat isanya sudah di tempat lain. Karena siang hari udara terlalu panas, mereka senang berjalan di malam hari. Nanti kalau siang hari cari tempat berteduh tidur. Berjalan sudah sholat isya, jalan di tengah malam, masing-masing ingin sholat tahajud. Beberapa orang sahabat bingung arah kiblat mana. Lalu masing-masing berijtihad, menurut saya ke sana, yang lain sana, yang lain sana, yang lain sana. Masing-masing sholat dengan ijtihadnya. Karena sholat tahajud mereka tidak berjamaah. Begitu selesai sholat, dibuatnya garis. Ini garis. Sahabat yang lain sholat, arah kiblatnya garis. Sahabat yang lain arah kiblatnya ambil batu, tapi batunya agak unik dari yang lain, letakkan di sini. Tidur pagi-pagi, ini tadi, ini arah kiblat saya, ini arah kiblat saya, ini saya. Di pagi hari mereka melapor kepada Nabi. Nabi tidak menyuruh mereka
dianggap benar sekalipun salah. Jadi apa beda masuk waktu dengan arah kiblat? Jawabannya, masuk waktu itu lebih keras, arah kiblat itu lebih lunak. Kalau masuk waktu lebih keras, harus dengan yakin atau dugaan yang kuat. Kalau masalah masuk waktu, lemah. Lemahnya apa? Yang penting ada usaha sedikit saja. Arah kiblat. Iya. Oh iya, salah, maaf ya. Kalau masalah arah kiblat lebih lemah. Yang penting ada usaha. Yang penting ada usaha. Sekalipun salah, benar. Jadi mohon maaf Pak, ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ada jamaah kita karena waktu subuhnya sekitar jam mundur sekitar 4.30, 4.40 gitu. Kalau dia ikut sholat di masjid, nanti akan ketinggalan jemputan. Akhirnya bagaimana Pak? Sebelum azan subuh dia sholat subuh. Supaya apa? Jangan ketinggalan jemputan. Katanya kalau saya ketinggalan jemputan, masalahnya susah. Kenapa? Harus bawa motor ke Depok, dari Depok nanti kesak-kesakan naik kereta. Sementara supir jemputan saya nego supaya ditunda 10 menit. Enggak mau. Alasan supir, kalau ditunda dari jadwalnya, nanti di Lenteng Agung kena macet yang parah. Akhirnya dia sholat subuh sebelum azan subuh, dan itu dilakukannya dalam jangka yang agak lama. Disampaikan informasi sholatnya tidak sah, jawabannya Allah saja Maha Tahu. Allah kan Maha Tahu masalah saya. Allah Maha Tahu masalah saya. Ini masalah besar, ini masalah jemputan. Allah Maha Tahu, ya sudah kan. Belum azan subuh, sholat subuh. Sholatnya tidak sah karena masuk waktu ini perang. Tapi kalau arah kiblat lemah, ya ikut saja jemputan. Nanti begitu azan sholat subuh, ya sholat di jemputan. Kan tidak menghadap arah kiblat, tidak hamba-hamba. Iya, karena masalah arah kiblat. Posisinya duduk tidak bisa rukuk dan sujud sempurna, tidak apa-apa. Jadi ada masalah lain yang kita sampaikan tadi Pak, masalah arah kiblat, masalah ijtihad. Ijtihad itu harus ada. Kalau sudah ada sedikit usaha dari kita, sudah cukup. Nabi pulang dari peperangan Tabuk. Tabuk itu di utara kota Madinah. Ada kampung yang jaraknya belasan kilometer di sebelah utara kota Madinah. Nama kampungnya Bani Quraisyah. Apa pesan Nabi dalam perjalanan? Pesan Nabi kepada para sahabat, la
al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan ada seorang pun yang melaksanakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraisyah. Para sahabat berijtihad, ini maksud Nabi apa ya? Kan bahasanya sederhana. Jangan sholat asar, jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraisyah. Kan sederhana. Kita mudah paham nggak Pak? Mudah kan? Tapi ternyata yang sederhana ini menjadi pelik. Dalam perjalanan, jalan, masuk waktu asar, terbagilah para sahabat dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan jangan sholat asar Pak. Kenapa? Kan kita belum sampai di kampung Bani Quraisyah. Itu sana kampung Bani Quraisyah sekitar 6-7 km lagi. Lanjut saja jalan. Kan perintah Nabi sholat asarnya di sana. Jadi kelompok pertama tidak sholat asar. Jalan terus. Masuk waktu maghrib belum sampai juga. Jalan terus. Masuk waktu isya sampai di tujuan. Sampai di Bani Quraisyah. Sesampainya di kampung Bani Quraisyah, mereka sholat asar. Selesai sholat asar, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, sholat isya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, begitu masuk waktu asar, mereka sholat. Kenapa sholat di sini? Kan perintah Nabi di sana. Kata mereka, Nabi menyatakan ungkapannya seperti itu agar kita mempercepat perjalanan kita. Itu tujuan Nabi. Sekarang sudah masuk waktu asar, ya sholat asar di sini. Nah, pertanyaannya, adakah sahabat yang melaksanakan perintah Nabi? Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun yang melaksanakan perintah Nabi. Kelompok pertama, sholat asar, tapi tidak di waktunya. Kan tidak melaksanakan perintah Nabi sholat di waktunya. Dia sholat asar, tapi di waktu isya. Tempatnya di Bani Quraisyah. Kelompok kedua, sholat asar, tapi tidak di tempatnya. Dia sholat asar pada waktunya, tapi tidak di tempatnya. Artinya, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang melaksanakan perintah Nabi. Kelompok pertama memahami hadis Nabi dalam makna sebenarnya, makna hakiki. Kelompok kedua memahami perintah Nabi dalam makna kiasan. Dua kelompok ini menghadap Nabi keesok harinya, melaporkan apa yang mereka lakukan. Menyatakan kamu dua-duanya benar. Kelompok yang sholat asar tidak pada waktunya benar, karena sudah di tempatnya. Kelompok kedua yang sholat asar di waktunya tidak di tempatnya juga benar. Yang kedua adalah seperti yang kita sampaikan tadi,
masalah agama yang sebesar apapun itu cukup dengan menerima informasi dari satu orang. Sahabat sedang sholat di Masjid Quba, datang sahabat lain berteriak menginformasikan ada perubahan kiblat. Tidak mereka teliti, ini benar enggak? Ini benar enggak? Hanya dengan melihat yang membawa informasinya tidak pernah berdusta sebelumnya, langsung mereka terima. Karena itulah kata Imam Syafi'i, kalau kita sudah berada di akhir Sya'ban, lalu ada satu orang saja datang berteriak ke penduduk kampung menginformasikan bahwa dia sudah melihat hilal Ramadan, maka wajib kita menerimanya. Nggak usah kita teliti lagi lah, nggak usah ikut-ikutan lagi lah. Hilal satu orang saja nyatakan saya sudah melihat hilal, berarti besok masuk Ramadan. Dengan syarat pembawa informasi tersebut orang yang jujur, orang yang tidak pernah terbukti berdusta. Ya, kalau pernah jangan Imam Bukhari keliling kota terkadang hanya untuk mencari sumber satu hadis. Dia mendengar hadis ini, dicatatnya siapa perawinya, A, B, C, D. Perawi ini ditelitinya sampai ke satu tempat hanya untuk meneliti hadis. Sampai ke satu kampung, itu perawi ini orangnya di mana? Itu sana. Didatanginya. Apa yang dilakukan perawi itu? Mau ngasih ayam, masih makan. Apapun itu, mungkin ayam, mungkin burung merpati, dengan memanggil ayam datang, merpati datang. Ternyata tidak, di tangannya tidak ada makanan. Langsung Imam Bukhari balik, binatang saja dibohongi ya kalian. Binatang saja, kepada binatang saja dia berbohong, apalagi kepada manusia. Langsung ditinggalkan. Ini kan masalah integritas, masalah kejujuran. Ada masalah-masalah lain Pak, kita cukupkan dulu. Nanti di akhir insyaallah akan kita baca hadis nanti kita diskusikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita baru saja mendapatkan ilmu dari guru kita berkaitan dengan menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Sebelum dilanjut, mungkin dari jamaah yang mau bertanya silakan. Ini adalah sesi untuk bertanya, silakan digunakan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kiblat, mungkin waktu membangun masjid ini gitu, belum secanggih sekarang ada kompas yang arah kiblat. Sekarang ini kan arah kiblatnya kurang. Ini
masjid yang sekarang sudah jadi ini arah kiblatnya bukan ke kanan. Bagaimana posisi kita? Apa merubah atau memang mengikuti yang sudah ada? Jadi kalau kita lihat di daerah Jogja itu hampir semua itu karpetnya dirubah, miring semua ya. Nah ini masjid ini juga arahnya agak jauh melenceng dari arah kiblat yang sesuai kompas yang sekarang kiblatnya. Bagaimana untuk tindakan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu la kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi ayat menyebut kata syatrun. Arti syatrun itu macam-macam, Pak. Bisa artinya setengah. Al-Tahuru syatrul iman. Wudu itu setengah iman. Hebat sekali, tinggi sekali nilai wudu ya. Sekedar tidak batal itu sepanjang hari saja sudah mendapat setengah iman. La yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Hanya orang mukmin sejati yang menjaga wudunya, tidak pernah dia tidak lepas dari wudu. Jadi syatrun itu artinya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah arah. Kalau dicari kedekatan makna antara arah dengan setengah, ya bisa-bisa saja. Setengah itu mudah menentukan bagiannya. Arah juga mudah. Kenapa? Yang dimintakan arah. Yang diminta itu arah. Kalau begitu diminta bukan bendanya, arah. Ada orang baru datang, baru masuk komplek kita, lalu bertanya, Pak, pasar pucuk itu di mana? Sana. Yang kita tunjukkan arah, sana. Ketika kita menyatakan sana itu benar nggak kalau ditarik garis lurus? Telunjuk kita itu pas pasar pucuk ya. Pas enggak? Belum tentu. Ketika kita menyatakan sana, benar-benar ditarik garis lurus telunjuk kita ke pasar pucuk. Ternyata tidak pas, tidak apa-apa, karena yang diminta arah syatrun. Demikian juga halnya arah kiblat yang diminta itu syatrun. Yang wajib benar-benar harus menghadap kiblatnya adalah orang yang berada di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram harus benar-benar kita, wajah kita itu ya ke arah Masjidil Haram. Kenapa? Masjidil Haramnya kelihatan. Ka'bahnya kelihatan. Ka'bahnya kelihatan, wajib.
dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, yang diminta hanya arah. Nabi sholat di Madinah tidak pernah menuntut para sahabatnya untuk mengoreksi arah kiblat mereka. Tidak pernah koreksi arah kiblat kamu, tidak pernah. Yang penting sudah mengarah Masjidil Haram. Jadi akurasi arah kiblat masjid di Indonesia itu banyak dipermasalahkan dengan penemuan alat-alat yang baru. Ditemukan akurasinya kurang ke kanan sekian derajat, kurang ke kiri sekian derajat. Yang masih mempermasalahkan akurasi kiblat-kiblat di masjid Indonesia itu karena terlalu ingin terlalu ingin benar-benar pas, padahal itu Nabi tidak, dan kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi tidak perlu Pak. Cukup ya, nggak usah diubah lagi. Karena itu lepas ini. Mungkin yang lain silakan dari pertanyaan. Nambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan kiblat, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa ketika kita sholat sulit untuk menentukan arah kiblat. Ada yang berpendapat bahwa nggak perlu mengarah ke kiblat karena ketika berniat, katanya ada yang sebagian sudah mengatakan mustaqbil kiblati, ya. Itu udah aman aja, kita arahnya sudah sah. Ada yang menghadap kiblat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita berada di lautan yang katakanlah yang kita naiki itu bukan kapal yang besar, kapal kecil, perahu yang tidak ada alat untuk menentukan arah. Kalau mungkin kapal besar, kapal modern biasanya ada, ya. Tapi ketika naik perahu kecil atau kapal kecil yang tidak ada alat-alat itu, arah kita kiblat ini kan tidak tahu juga yang menentukan. Apakah sama dengan yang pertama tadi, karena kita sudah mengucapkan mustaqbil kiblati, sholat kita sah atau tidak? Dua-duanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, para ulama berhati-hati, ya, karena sikap hati-hati mereka, karena sholat adalah kewajiban pertama sekali kita bertanggung jawabannya, maka para ulama membuat lafal musolli. Apakah lafal itu ada ajarannya dari Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Bolehkah kita ikuti? Boleh. Kenapa? Karena itu sikap kehati-hatian para ulama. Kenapa mereka mengambil sikap kehati-hatian? Sholat adalah ibadah yang pertama sekali akan dipertanggungjawabkan. Kita tadi sebelum sholat macam-macam yang kita kerjakan. Kalau ketika mau sholat lapang kita ucapkan usolli sholat al-subhi ba'a al-qa'atin ma'muman mustaqbil bil-qiblati adaban lillahi
lillahi ta'ala khawatir pikiran-pikiran kita yang tadi terjadi terhadap masalah-masalah ada untuk hilangkan ya satu dengan ada lapar seperti ini ya, boleh. Yang kedua, karena itu belum masuk sholat ya, jadi karena belum masuk sholat, apa bedanya dengan imam yang menyatakan subuh bangun ba'inna tasbiyata subuh bin tamamil sholat? Apa bedanya dengan imam yang menyatakan as-sholatu jami'ah? Boleh. Jadi di lapar yang diajarkan itu ada kata mustaqbilal qiblah. Saya ini sholat zuhur 4 rakaat, adaan bukan karena qadha, tapi sholat di waktunya. Makmuman sebagai imam ya, mustaqbilal qiblah dengan menghadap arah qiblah. Lillahi ta'ala, sholat saya ini untuk Allah. Jadi ucapan mustaqbilal qiblah ini lafal yang bagian dari lafal yang tidak ada, yang tidak diajar, bukan yang bersumber dari hadis dan tidak diajarkan oleh sahabat dan tabi'in. Yang pertama, yang kedua, karena posisi kita di kapal laut ukurannya kecil, maka boleh sholat mengikuti arah kapal tersebut, tidak harus mengarah kiblat. Jadi kewajiban untuk arah kiblat itu hanya bagi orang yang tidak di atas kendaraan. Bagi yang di atas kendaraan, posisinya menghadap arah kendaraan. Ya, walaupun tidak arah kiblat. Kecuali kalau kapal besar, ya, kapal turun ada musholanya. Ya. Tapi ukuran kapal kelut sekalipun ada musholanya, ada arah kiblatnya, pasti arahnya bergeser. Ya. Dia berjalan pasti ada pergeseran. Cukup ya? Ya kan, Ibu mau tanya? Ibu mau tanya? Kalau tidak satu kaitan dengan waktu tadi saja yang disampaikan tadi, memang itu terjadi di sini ya, mungkin 7 tahun yang lalu atau 6 tahun, 7 tahun yang lalu ya. Tapi salah satu di antara warga itu mengatakan daripada tidak sholat, kan tadi pusat sampaikan yang betul juga. Allah kan nggak tahu ini kan itu ya tanya alasan. Tapi yang saya bertanyakan, kalau sholatnya itu kebanyakan karena waktunya itu masih malam, nunggu azan, takut ketinggalan jemputan, kemudian dirubah nunggu azan. Ada beberapa dari masjid di luar komplek kita ini belum waktu masuk sholat, waktu sholat subuh itu ada yang 3 menit, bahkan dulu ada yang 5 menit gitu. Kemudian nunggu itu karena sudah ada azan, sholat lah. Nah, apakah ini sholat ini sah atau tidak? Kemudian bagaimana dengan azan tadi? Nah, ini mau penjelasan. Ini terjadi sampai sekarang juga ya.
Karena masih ada sebelum waktu masuk ada yang 3 menit. Kalau di rentengan gorutan itu ada yang sampai 5 menit. Nah ini kan kalau untuk patokan dari jamaah untuk sholat karena mungkin terburu jemputan dan lain-lain atau pekerjaan, dan bagaimana sholatnya, apakah sah atau tidak? Karena dia patokan dengan azan. Terima kasih Pak. Jadi kalau yang kita sebutkan tadi, sekian banyak orang yang membuat tulisan tentang akurasi arah kiblat masjid di Indonesia, katanya tidak akurat, kurang sekian derajat, kurang sekian detik. Ternyata ukurannya istilahnya detik juga Pak ya. Sekian kurang sekian derajat, sekian detik. Saya lupa Pak nama profesor yang di Jogja yang membuat tulisan bahwa waktu sholat subuh kita salah. Tono. Iya itu Pak. Iya. Itu diterapkan di Jogokaryan ya? Iya. Menyatakan penetapan waktu sholat subuh di Indonesia salah, tidak akurat. Kalau dalam arah kiblat itu hanya terkadang 1 derajat sampai sekian detik saja. Kalau masalah waktu sholat subuh kita salahnya lumayan panjang Pak, 20 menit. 20 menit. Jadi kalau sekarang sholat azan subuh kita 4.10, tambah 20 menit, 4.30 baru masuk waktu sholat subuh. Dia mengungkapkan alasan-alasan ilmiahnya demikian. Penelitiannya itu sudah penemuannya itu melalui penelitian lebih dari 5 tahun dan lebih dari sekian tempat. Penelitian 5 tahun di banyak tempat di Indonesia, kesimpulannya sholat subuh kita belum masuk waktu. Sholat subuh kita harus ditambah 20 menit dari yang ada. Itu kesimpulannya. Pertanyaannya, pekerjaannya yang meletihkan tersebut apakah diterima oleh majelis ulama? Tidak. Majelis Ulama Indonesia mengabaikannya karena metodologinya salah. Dia menggunakan metodologi pantauan satelit, padahal metodologi dalam penentuan waktu subuh itu seperti di dalam surah Al-Baqarah 187 ya. Sederhana sekali. Wal kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Metodologi yang dipakai oleh mayoritas umat Islam itu metodologi yang sederhana, metodologi menunjukkan masuknya waktu fajar. Di sana ada kata khaytul abyad, ada kata khaytul aswad. Ya, arti khaytul abyad adalah cahaya siang. Artinya khaytul aswad kegelapan malam. Cahaya siang sudah ada, tetapi kegelapan malam belum hilang. Hanya itu saja Pak. Bertemulah
bertemulah cahaya siang dengan kegelapan malam. Yang siang sudah masuk, yang cahaya siangnya sudah ada, kegelapan malamnya belum hilang, masih ada. Itulah yang terjadi minal fajri, di waktu fajar. Sederhana, sederhana. Ya, waktu fajar tersebut ya seperti yang selama ini kita laksanakan. Profesor itu melakukan pantauan sakit ya, dengan dia, tapi tidak diterima oleh majelis ulama. Yang sedikit mengadopsi penemuan dia adalah Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah mengadopsi itu? Ada tawar-menawar. Kata Muhammadiyah, kalau begitu waktu sholat subuh kita tambahlah 5 atau 8 menit atau 8 menit. Kenapa? Karena profesor tersebut adalah salah satu pengurus inti di Muhammadiyah. Jadi untuk menghormati dia, terjadilah tak sedikit tawar-menawar, sekedar penghargaan kepada dia. Kan juga kalau ditambah 8 menit kan kan juga tidak apa-apa, kan kita masih juga sholat pada waktunya. Jadi begitu Pak. Berarti kalau ada yang ajar kurang 5 menit, kurang 5 menit atau 3 menit itu berarti nggak apa-apa. Kasusnya beda Pak, kasusnya beda karena yang kasus yang tadi itu malah ditambah. Jadi kalau subuh 4.10 ya waktu yang tepat itu katanya tambah 20 menit, 4.30 waktu subuh. Kalau kita sholat 4.10 belum masuk waktu, belum bisa. Nah, kasus warga kita karena takut ketinggalan jam ikut malah memajukannya. Kasusnya beda, nggak bisa. Belum masuk. Waktu subuh 4.10 karena dia takut jemputan, 4:05 dia sholat. Kurang. Kalau kaitan yang tadi kalau sudah azan kan sekalipun sudah belum waktu masuk bagaimana? Karena kan ya kan dia patokan azan kan azannya kurang 3 menit kalau di Jakarta karena saya pernah 5 menit malah udah azan 5 menit kurang 5 menit udah azan. Nah, seperti itulah kalau kaitan dengan tadi yang keluarga atau orang yang kaitan dengan kerja untuk waktu tadi ya pokoknya sudah azan ini tapi azannya nih gimana susah juga nih. Jadi kita mengikuti yang lebih yakin dalam kondisi sekarang. Alat-alat sudah cukup canggih, kita mengikuti yang yaitu yang jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf waktunya sudah habis. Ustaz, jangan sedikit aja karena sudah kita buka ya supaya ini ya. Bahwa masalah hadis tadi sekitar saja masalah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, karena waktunya sudah jam 5.51 suruh sudah masuk. Sebenarnya waktunya sih kalau untuk terus masih bisa bertahan Ustaz. Cuma karena ada bau yang nggak perlu sadar yang nggak tahan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Sama-sama kita menuntut ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu sama ini. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.